Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ada beberapa pembelajaran untuk bab 3 tentang komunikasi, informasi, dan edukasi. Pada KIE sebelumnya itu juga saya tampilkan atau saya sampaikan beberapa komitmen atau wacana terkait dengan KIE di pelayanan farmasi pada video sebelumnya. Untuk video kali ini bukan sebuah video lanjutan dari pembelajaran KIE, tapi hanya sebuah pendapat dari berbagai sumber yang saya rangkum pada video pembelajaran KIE di kelas 12 FKK. Ini anak-anak, untuk KIE ini nanti diterapkan dengan pembelajaran terkait dengan farmakologi. Jadi misalkan kaptopril, apa saja yang kamu sampaikan tentang kaptopril, paracetamol, itu nanti soalnya akan saya sampaikan melalui Google Classroom. Nah, jadi pada KIE kali ini ada beberapa sumber lain yang perlu saya sampaikan untuk bab 3 pada semester pertama pelayanan farmasi di kelas 12. Adapun kompetensi dasarnya sama seperti yang sebelumnya di video sebelumnya, memahami informasi tentang penggunaan obat, memberikan informasi cara penggunaan obat pada pasien. Nanti anak-anak soalnya itu ujiannya lisan. Nanti dikasih paham kaptopril, rifampicin, paracetamol, disolvan elixir, dan yang terakhir nifedipin. Obat-obatnya adalah obat-obat yang sering keluar di ujian. Nanti kamu akan menyampaikan informasi mengenai cara penggunaannya, efek sampingnya. Berikutnya adalah khasiat. Nah, ini pasien akan jadi menggunakan metode simulasi. Kamu sebagai tenaga teknis, yang berikutnya teman berikutnya sebagai pasien. Nah, ini pendahuluannya bahwa yang dimaksud dengan KIE di sini adalah suatu proses penyampaian informasi antara apoteker dengan pasien dan keluarga pasien. Ini sudah ada di sebelumnya, saya hanya mengulang aja, dan ini bukan merupakan lanjutan, tapi ini adalah pembelajaran dari berbagai media yang sudah saya menyimpulkan dari berbagai media yang sudah ada. Tujuan ini juga sudah disampaikan di sebelumnya, bahwa menjelaskan dan menguraikan, explain dan mendeskripsikan dengan benar apa yang terkait dengan resep dokter. Berikutnya, dapat aktif berkomunikasi agar terapi pengobatan tercapai dengan baik. Yang dimaksud adalah tingkat kesembuhannya. Pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kronis dan metabolisme ini cenderung akan mengulang sampai 5 kali. Nah, ini perlu adanya konseling. Berikutnya, pentingnya KIE adalah merupakan edukasi secara tatap muka atau wawancara. Berikutnya, bentuk pelayanan dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien dalam penggunaan obat. Kadang-kala anak-anak, seperti yang sebelumnya saya pernah bilang, pasien kalau pengen sembuh dengan tingkat kesembuhan tinggi malah ngawur obatnya. Harusnya minum pagi, dia sore. Didobel-dobel ini tidak dibenarkan. Maka diperlukan tenaga seperti kalian untuk menjelaskan tentang edukasinya. Perhatian aja perlu saya sampaikan, dalam KIE ini yang perlu adanya konseling khusus bagi penderita geriatri. Geriatri itu untuk pasien dengan usia lanjut ataupun pediatri. Pediatri itu khusus anak-anak, ini butuh penanganan khusus, karena geriatri maupun pediatri ini butuh ketelatenan untuk menyampaikan minum obatnya. Dan beberapa penyakit metabolisme lain, kardiovaskular, jantung, asma, dan TBC. Prinsip, kalau sebelumnya nggak ada prinsip, ditambahi Pak Bambang nih, prinsip langkah KIE. Pertama, memperlakukan klien dengan baik, sopan, dan ramah. Ini saya kira tahu semua. Memahami dan menghargai pasien. Mungkin pasien itu bau tidak enak, kadang pasien itu rewel, ini harus difahami dan dihargai dengan sopan. Memberi penjelasan dengan bahasa yang sederhana,
Nggak perlu kamu menyampaikan pakai bahasa-bahasa yang Inggris, cukup bahasa Indonesia yang bisa diterima dengan baik dan dipahami. Berikutnya, menggunakan alat peraga yang menarik, misalkan mencontohkan, ambil bagian dalam kehidupan sehari-hari. Ini biasanya dengan gambar. Di buku-buku farmakologi dan ISO Indonesia itu ada beberapa gambar menarik, sehingga pengobatan bisa, dia tidak merasa bosan untuk minum obat. Lalu perencanaan konseling obat kepada pasien. Konseling obat kepada pasien ini perlu direncanakan apa yang harus dibicarakan. Resepnya ini kira-kira mengarah untuk penyembuhan atau memberikan efek samping. Ini harus jujur menyampaikannya. Harus dibutuhkan keterampilan berkomunikasi, karena konseling komunikasi dua arah, dengan sasaran mengenalkan pendekatan pasien secara interaktif dan konseling obat. Kriteria pemilihan pasien. Pertama, pasien mengalami 3 atau lebih masalah pengobatan. Biasanya untuk obat-obat yang resep dengan pasien komplikasi miliki sampai 5-6 obat. Nah, ini perlu disampaikan dengan baik. Mengalami 3 atau lebih masalah pengobatan. Pasien mendapat lebih dari 5 macam obat. Biasanya untuk obat-obat yang ada diabetes, ada jantung, ada hipertensi, efeknya ke ginjal, ini ada 5 macam obat. Minumnya tidak berurutan, disesuaikan dengan jadwal minumnya. Lalu pasien dengan indeks terapi sempit, ini obat-obat injeksi yang harus dilakukan lebih. Terapinya sempit tapi jangka waktu pengobatannya panjang. Ini misalkan obat-obat injeksi suppositoria. Ini harus diberi pemahaman yang benar-benar pasien betul-betul tidak bosan untuk diinjeksi atau diterapi dengan model suppositoria. Yang terakhir, pasien mendapat obat berisiko efek samping tinggi. Efek samping tinggi ini bisa terjadi karena obat-obat ini terutama orang-orang yang diabetes, hipertensi. Obat A menyembuhkan diabetes tapi berdampak pada ginjal. Obat B bagus terhadap hipertensi tapi menyebabkan batuk dan lain sebagainya. Lalu ini harus diberi pengertian pasien seperti ini. Pelaksanaan konseling dilakukan di mana? Apa saja yang perlu dilaksanakan dalam konseling? Memperkenalkan diri, melakukan identifikasi pasien. Itulah anak identifikasi pasiennya, umur berapa, resepnya dari mana, apakah ini rasional apa tidak, itu identifikasi. Dengan pasien dengan tingkat akut ini harus diperhatikan. Berikutnya, menempatkan posisi aman saat duduk. Pasien ditempatkan duduk yang betul-betul aman untuk melakukan wawancara atau konseling. Menerangkan maksud konseling, tujuan konseling disampaikan, bukan menakut-nakuti anak-anak. Tidak menakut-nakuti tapi memberi semangat bahwa obat ini memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi. Yang terakhir adalah menyampaikannya dengan logis dan berurutan. Jadi kalau ada 5 materi obat, ya yang pertama dijelaskan, yang kedua, berikutnya sampai yang terakhir. Jangan terus kelima diterangkan lalu melompat lagi ketiga, ini tidak sistematis. Kadang-kadang menjadi pasien jenuh karena tidak logis pengarahannya. Proses konseling yang pertama, nama obat dan nama gerik obat. Obat-obat yang diterima oleh pasien dibuka lagi, dijelaskan tata namanya, cara penggunaannya, khasiat dan kegunaan, tujuan pemakaian obatnya, takarannya, rute pemakaian obatnya, apakah ini diinjeksikan, apakah ini harus dikunyah, apakah ini harus disublingual. Yang terakhir, aturan pakai harus jelas, apakah tiket biru atau tiket putih. Proses konseling yang lain berikutnya, menyarankan agar jangan lupa minum obat. Menyarankan juga resiko tidak minum obat, resiko obat yang tidak dipatuhi.